warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Abia Sarahul Nafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar access control list. Jadi untuk topologi pada access control list ini terdapat 2 router, 2 switch, dan beberapa PC dan juga 3 server. Dari router 1 terhubung ke router 2 menggunakan FA00, kemudian router 1 terhubung ke mikrotik menggunakan FA01, dari mikrotik ke PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Nah, di sini PC1 dan PC2 kita akan buat VLAN 10, PC3 dan PC4 kita akan buat VLAN 20, PC5 dan PC6 kita akan buat VLAN 30. Kemudian di router 2 ini menghubungkan ke switch menggunakan FA01. Dari switch menghubungkan ke server 1, ke server 2, dan juga server 3. Nah, untuk di router di FA00 kita akan buat IP 10.10.10.0/24, lalu di router 2 FA00 kita akan buat IP 10.10.10.2/24. Kemudian di VLAN 10 kita akan buat IP 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20 kita akan buat IP 192.168.20.0/24. Dan di VLAN 30 kita akan buat IP 192.168.30.0/24. Kemudian di server kita akan buat IP 192.168.1.0/24. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan dulu. Kita masuk pada router 1. Kemudian di sini kita zoom in. Lalu kita matikan dulu, kita power off. Lalu drag NM1FETX ke sini, kemudian kita nyalakan lagi. Kita ke router 2, kemudian kita zoom in, kita power off dulu, kemudian drag NM1FETX ke sini, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, setelahnya kita masuk pada router 1, kemudian ke CLI, kemudian kita masuk pada interface, range, FA00 sampai 1. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Kemudian kita ke router 2, interface, range, FA00 sampai 1, no shutdown. Nah, kemudian kita akan masukkan IP address-nya, interface FA00, IP address 10.10.10.1, 255.255.255.0. Kemudian di router 2, interface FA00,
IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. Lalu kita masuk pada switch 1 CLI. Kita masuk pada interface. Interface FA01 switch port mode terang. Kemudian kita akan buat VLAN 10, lalu VLAN 20 dan VLAN 30. Kemudian kita akan memasukkan VLAN-nya, port ke VLAN-nya. Interface range FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita masuk pada interface range FA04 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita masuk pada interface range FA06 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian kita masuk pada router satu lagi. Dan kita akan menambahkan IP untuk VLAN-nya. Interface FA01.10 encapsulation.1Q10 IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Kemudian kita masuk pada interface FA01.20. Kemudian kita masukkan encapsulation.1Q20 dan IP address-nya yaitu 192.168.255.255.255.0. Kemudian interface FA01.30. Kemudian encapsulation.1Q30, lalu IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu kita akan menambahkan IP DHCP pool-nya. IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian masukkan network-nya yaitu 192.168.255.255.255.0. Kemudian default router 192.168.10.1. Dan yang terakhir kita masukkan DNS server
8.8.8.8. Kemudian kita IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kemudian kita masukkan network 192.168.20.255.255.255.0. Lalu default router 192.168.20.1. Dan yang terakhir DNS server 8.8.8.8. Kemudian IP DHCP pool VLAN 30. Network 192.168.30.255.255.255.0. Maaf, di sini typo. Kemudian default router 192.168.30.1. DNS server 8.8.8.8. Kemudian kita cek di PC-PC-nya, ke PC 1, ke desktop, IP configuration, kemudian kita klik DHCP. Nah, di sini sudah dapat PC 1 mendapatkan IP 192.168.10.2. Kemudian di PC 2 kita cek, yaitu mendapatkan IP 10.3. Lalu di PC 3 ini kita cek, kita mendapatkan IP 20.2. Dan di PC 4 kita mendapatkan IP 20.3. Lalu di PC 5 mendapatkan IP 30.2. Dan di PC 6 mendapatkan IP 30.3. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2. Masuk pada interface G01, FA01. Kemudian IP address 192.168.1.255.255.255. Maaf, typo. 255.255.255.0. Kemudian IP DHCP pool server network 192.168.1.255.255.255.255.0. Kemudian masukkan default router 192.168.1.1 dan juga DNS servernya 8.8.8.8. Ke switch 2. Kemudian masuk pada interface FA01 switch port mode terang. Nah, kita akan mengaktifkan DHCP servernya di server ini. Langsung server 1,
kemudian ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Di server 1 ini mendapatkan IP 1.2, lalu kita ke server 2. Di server 2 mendapatkan IP 1.3 dan kita ke server 3. Mendapatkan IP 1.4. Jadi kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2, dari VLAN 10 ke VLAN 20, lalu dari VLAN 20 ke VLAN 30, kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 30, lalu kita coba kirim paket dari server ke server. Nah, di PC-PC ini itu belum bisa berkomunikasi dengan server. Nah, agar bisa, kita akan setting routing menggunakan Dynamic Routing OSPF-nya. Kita masuk pada router 1, kemudian router OSPF 1, network 192.168.10.0.255.255.255. Maaf, seharusnya kita memasukkan wildcard bits-nya itu 0.0.0.255, kemudian masukkan area maksudnya. Lalu kita masukkan network 192.168.20.0, lalu 30.0, dan 10.10.10.0. Lalu kita ke router 2. Routing OSPF 2. Maaf, harusnya router. Kemudian network 192.168.1.0.0.0.255, area 0, dan masukkan IP network 10.10.10.0. Kita cek to show IP route. Nah, kita coba kirim paket.
Dari PC 6 ke server 1, awal failed, kita coba lagi, berhasil. Kemudian dari VLAN 10 ke server 3, berhasil. Di akses control list ini sama seperti firewall, yaitu mengizinkan atau memblokir paket. Nah, untuk contoh kasusnya, yaitu kita akan blokir VLAN 30 ke server. Kita tuliskan contoh kasus blokir VLAN 30 ke server. Nah, jadi akses list itu ada dua tipe, yaitu standar dan extended. Dan di sini kita akan menjelaskan yang standar. Nah, di router 2 kita masuk kemudian kita ketikkan access list. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 9 itu standard access list dan 100 sampai 199 itu extended access list. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar. Kita akan pilih 1. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada deny, permit, dan remove. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny, dan permit. Deny itu memblokir, permit itu mengizinkan. Dalam hal ini, karena contoh kasusnya itu akan memblokir, jadi kita pilih yang deny. Kemudian kita tanda lagi. Di sini ada A, B, C, D, any, dan host. Nah, host itu hanya satu komputer yang diblokir. Misalkan kita akan mengetikkan host lalu IP 192.168.30.2, artinya bahwa IP 30.2 akan diblokir. Tapi untuk network 30 yang lain itu masih bisa berkomunikasi maupun mengirimkan paket. Kemudian untuk ini artinya semua PC tidak bisa berkomunikasi. Dan untuk ABCD ini yaitu kita akan masukkan networknya saja. Dalam hal ini kita akan menggunakan ABCD, kita akan masukkan networknya langsung. 192.168.30.0. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus masukkan wildcard bits-nya, yaitu 0.0.0.255. Kemudian kita enter. Lalu to show access list. Nah, di sini sudah ada 10 deny, 192.168.30.0, 0.0.0.255. Nah, jadi untuk access list itu standarnya deny, artinya semua VLAN ini akan diblokir meskipun kita sudah mengkonfigurasikan blokir hanya di VLAN 30. Namun tetap saja untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya yaitu deny. Jadi semua paket access list-nya akan diblokir. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasikan semua selain VLAN 30 itu diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk pada router 2, kemudian access list 1, kita pilih permit, kemudian ini kita cek to show access list.
Nah, misalkan PC6 akan mengirimkan paket ke server, jadi PC6 masuk ke server melalui switch, kemudian dari switch ke router 1, dari router 1 ke router 2. Di sini akan mengamankan akses listnya. Nah, di sini ada yang namanya direction. Di FA00 ini itu in karena masuk, dan di FA01 di router 2 ini itu out, artinya keluar. Jadi kita itu mau blokir di FA00 atau FA01. Misalkan kita ingin memblokirnya di FA01, berarti directionnya yaitu out. Kita masuk lagi pada router 2, kemudian interface FA01, IP access group 1, kita tanda tanya. Nah, di sini ada in dan juga out. Kita pilih yang out ya. Kita akan coba mengirimkan paket dari PC6 ke server. Nah, di sini violet. Lalu kita kirim paket dari PC3 ke server 1, berhasil. Lalu dari PC2 ke server 1, berhasil. Lalu kita coba cek to show access list. Nah, di sini ada satu match, artinya kita sudah mencoba mengirimkan paket satu kali, dan 2 match itu kita sudah mengirimkan 2 paket. Nah, misalkan kita mau directionnya itu di FA00, jadi kita akan hapus direction di FA01-nya. Kita masuk pada interface FA01, kemudian no IP access group 1 out. Lalu kita coba cek dan perintah to show access list. Kemudian kita coba kirim paket dari PC6 ke server 1, dan di sini kemudian kita masukkan lagi interface FA01 IP access group 1 out. Kemudian kita coba kirim paket dari PC6 ke server 1. Nah, di sini violet. Nah, misal kita akan memindahkan akses listnya ke FA00, kita akan hapus dulu. No IP access group 1 out. Kemudian masuk pada interface FA00, kemudian IP access group 1 ini. Nah, kalau kita menambahkan in, itu artinya akan terblokir dari router ke semua server. Kita coba kirim paket
dari router 6 ke router 2. Nah, di sini valid ya. Nah, misalkan lagi kita akan mengkonfigurasikan di router 1. Untuk router 2-nya kita harus hapus dulu. Ke router 2, kemudian no IP access group 1 ini. Kemudian kita do show run. Nah, kita kopikan yang ini. Kemudian kita ke router 1. Kemudian kita pastikan yang tadi. Kita enter. Lalu kita cek to show access list. Nah, di sini sudah ada 10 deny dan 20 permit ini. Nah, untuk di router 1 ini, di FA01 itu artinya in karena masuk, dan di FA00 itu out, yaitu keluar. Kita masuk lagi pada router 1, kemudian interface FA01.30, kemudian IP access group 1 in. Kita cek to show access list. Lalu kita coba kirim paket dari PC 6 ke router 1, itu valid. Lalu dari PC 6 ke router 2, valid juga. Lalu dari PC 6 ke server 1, di sini juga valid. Kita cek. Nah, di sini ada 3 match, artinya kita sudah mengirimkan paket sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita akan mengembalikan lagi. Kita masuk pada interface FA01.30, kemudian no IP access group in. Satu in, maaf, typo. Kemudian kita kembali ke router 2, lalu interface FA01, IP access group 1 out. Lalu kita coba kirim paket lagi dari PC 5 ke router 1, lalu dari PC 5 ke router 2. Berhasil. Selanjutnya kita akan membuat contoh kasus lagi. Kita tuliskan, yaitu blokir PC 2 ke server. Nah, kita masuk pada router 2, kemudian access list 1
deny kita pilih host karena hanya satu address yang akan kita blokir. Kemudian masukkan 192.168. Untuk PC2 ini kita cek dulu IP-nya, yaitu 10.3. Kemudian kita cek to show access list. Kita coba kirim paket dari PC2 ke server 2. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini masih sukses. Kita coba cek to show access list. Nah, di sini untuk yang deny host 192.168.10.3 itu tidak bertambah match-nya, sementara yang bertambah yaitu adalah permit any. Artinya 10.3 itu masuk di permit ini karena access list itu melihat dari atas sampai ke bawah. Di sini ada 10, 20, dan 30. Itu namanya adalah sequence number. Artinya bahwa access list ini akan melihat sequence numbernya yang dari yang terkecil. Semakin kecil sequence numbernya, itu yang akan diutamakan. Jadi PC2 kirim paket ke server, terus di access list akan melihat di sequence numbernya. Yang di 10 itu tidak cocok dengan IP PC2, barulah yang ke-20 itu cocok dengan IP PC2. Karena permit ini semua diperbolehkan untuk mengirimkan paket. Jadi untuk yang 30 itu tidak dianggap, dan yang dianggap hanyalah 20 karena sequence numbernya lebih kecil. Jadi solusinya yaitu kita akan mengubah sequence numbernya menjadi lebih kecil. Nah, untuk mengubahnya kita harus menghapusnya dulu. Nah, biasanya untuk menghapus itu kan harus masuk ke interface FA01, kemudian ketikkan no IP access group list atau list, kemudian masukkan host 1.3. Nah, tapi dalam hal itu kita menggunakan konfigurasi tersebut. Kita ketikkan IP access list standar 1, kemudian 030. Kita cek to show access list. Nah, di sini sudah tidak ada yang sequence number nomor 30. Nah, kemudian kita akan membuat access list PC2 berada di sequence number di atasnya 20. Misalkan kita akan buat 15. Kemudian deny host 192.168.10.3. Kemudian to show access list. Nah, di sini sudah berada di atasnya yang sequence number 20. Kemudian kita akan kirim paket dari PC2 ke server 2. Nah, filet. Lalu kita coba dari PC2 ke server 1. Filet juga, artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.